Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu sehat selalu walaupun ada musibah atau pandemi Covid ini masih ada ya, masih di Indonesia. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketemu lagi dengan saya Mela Agustina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika wajib untuk kelas 10 semester 1, yaitu sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Oke, untuk sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel ini adalah materi ini di kompetensi dasar dan indikatornya bisa dilihat di sebelah sini ya, yaitu 3.4 dan 4.4. Kemudian untuk indikatornya bisa dibaca di sini. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan mengidentifikasi ya. Jadi kita akan mengidentifikasi sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel dan juga kita akan mencari atau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya seperti apa sih gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini perhatikan di sini bentuk apakah ini? Nah, nih. Bentuk apakah ini kira-kira? Ayo disimpan dulu ya nanti ya untuk penasarannya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bagaimanakah juga penyelesaian untuk ini? Nah, nanti habis ini akan kita kupas satu persatu agar kalian paham sekali untuk materi ini ya. Oke. Nah, sebelum itu coba ingat kembali, apakah kalian masih ingat bentuk ini? Ya. Ini adalah 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Di sini yang ciri-ciri yang utama adalah ini, tanda ini. Tanda di sini adalah pertidaksamaan. Berarti ini namanya sudah bukan bersamaan, tapi dia adalah pertidaksamaan. Bisa dilihat juga. Di sini pangkatnya adalah pangkat satu semua. Berarti dia adalah linier atau ini adalah masih yang nanti ketemunya masih bentuknya garis lurus ya, karena dia masih linier. Ya, di sini ada berapa variabel? Oh, ternyata ada 2 variabel. Berarti kita sebut adalah pertidaksamaan linier 2 variabel. Kenapa? Karena ada 2 variabel. Dan di sini tandanya pertidaksamaan dan pangkatnya adalah pangkat 1. Oke. Nah, di sini ya, pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang bentuk yang berikutnya, perhatikan. Y lebih dari sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Di sini kalian lihat ya. Di sini kan, nah bisa kalian lihat ya. Oh iya, betul, variabelnya ada 2, pangkatnya 2. Berarti namanya apa? Ya, betul, pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, kira-kira ketika pertidaksamaan kuadrat dan linier ini kita gabung atau kita jadikan satu, digabung akan menjadi apa? Nah, yang tadi yaitu sistem pertidaksamaan linier kuadrat 2 variabel. Di sini ya bisa dilihat di sebelah ya. Ya, pertidaksamaan ini dilihat di sini. Linier kuadrat 2 variabel dan ada kata-kata di sini sistem ya. Nah, kira-kira kalau namanya sistem ya, itu penyelesaiannya seperti apa? Kalau kemarin kan kita sudah belajar yang ini dan ini, ketemunya adalah daerah. Nah, karena ini sistem terdiri dari 2 ini, berarti nanti DHP-nya adalah, bentuknya adalah, nah di sini. Nah, DHP-nya adalah irisan ya, irisan dari sistem DHP, sistem pertidaksamaan ini dan yang ini. Oke, atau kalau bisa kita sebut DHP sistem pertidaksamaan adalah irisan dari daerah himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan penyusunnya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk menyelesaikan yang tadi, yang masalah yang tadi itu, sistem pertidaksamaan linier kuadrat 2 variabel, kita pekerjakan satu persatu dulu. Yang pertama yang gampang dulu aja ya. Yang linier dulu, yaitu 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Kita cari DHP-nya seperti yang kemarin, masih ingat ya kira-kira apa? Ya, langkah pertama adalah kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi sama dengan, oke? Nah, di sini 2x plus 3y sama dengan 6. Kita ambil 2 buah titik. Yang gampang kita ambil x-nya 0. Oke, kita tutup x-nya kan berarti di sini 0. Ini kita tutup ya. Berarti kan tinggal 3y sama dengan 6. Berarti kan y sama dengan 6 dibagi 3. Begitu juga. Nah, 6 bagi 3 ketemunya 2. Taruh di sini.
berarti titiknya adalah 0,2. Ini juga sama, kita ulangi untuk Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik ini kita letakkan pada koordinat kartesius ya. Kemudian kita hubungkan dua titik tersebut. Seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, kamu titiknya ditaruh di sini, kemudian kita hubungkan. Jangan lupa harus menggunakan penggaris karena ini adalah linier, oke? Nah, ini dia. Nah, ini baru yang sama dengan yang kita cari adalah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Berarti kita harus ambil satu buah titik. Oke, satu buah titik terserah, bebas. Boleh di mana saja, boleh di sini, boleh di sini, yang penting tidak terletak di garis ya, yaitu yang di luar garis. Oke. Kemudian kita ambil satu buah titik, misalnya yang gampang aja ya, 0,0. Kemudian 0, ini kita substitusikan ke pertidaksamaan yang di sini 0,0-nya ya. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 6. Ternyata kan 0 ditambah 0 lebih dari 6. Oh, ternyata pernyataan ini betul. 0 lebih dari 6. Betul apa salah? Wah, ternyata salah. Berarti daerah titik 0,0 ini bukan daerah penyelesaian dari ini. Berarti yang ini kita arsir karena daerahnya adalah yang sebelah sini. Ini yang kita sebut DHP. Kenapa? Karena kita pakai alirannya aliran putih. Jadi yang diarsir adalah yang bukan DHP. Oke, seperti apa? Nah, di sini. Ya. Nah, DHP-nya yang ini ya. Karena 0,0 tadi kan tidak memenuhi di sini. Jadi DHP-nya adalah daerah yang sebaliknya. Oke, paham? Kita lanjutkan yang kedua ya. Untuk yang pertidaksamaan yang kedua, oke? Nah, di sini ya. Nih, sama. Pertama kita ubah dulu ke sama dengan ya. Oke, kita ubah ke sama dengan. Nah, kemudian kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Kita ubah dulu ya, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Di sini kelihatan ya. X plus 3 dikalikan X min 1. Kemudian kan ketemunya X-nya sama dengan min 3 dan ketemunya 1. Berarti titiknya adalah ya, min 3,0 dan 1,0 karena titik potong sumbu X kan Y-nya adalah 0 ya, jadinya min 3,0 dan 1,0. Kemudian kita tentukan juga titik potong dengan sumbu Y. Oke, kita titik potong dengan sumbu Y kan berarti apanya yang 0? Oh, berarti kan X-nya yang 0. Kita masukkan lagi ke sini, X-nya kita ganti dengan 0. Nah, ini ya, kita ganti dengan 0 kan berarti Y-nya ketemunya adalah negatif 3. Berarti titiknya adalah 0, min 3. Nah, kemudian kita ketika ini kan pertidaksamaannya kuadrat ya, atau yang kita sebut biasanya dulu namanya adalah fungsi kuadrat. Berarti kita tentukan juga titik puncaknya. Titik puncak masih ingat rumusnya ya, min B per 2A. Kemudian min B-nya apa? B-nya tadi nih ya, A-nya 1, B-nya di sini nih 2, C-nya adalah ini nih ya, min atau negatif 3. Kemudian kan negatif B per 2A. Berarti negatif B-nya adalah tadi nih 2 per 2 kali A-nya ini. A-nya kan di sini 1 ya. Berarti sini kita tulis 1. Berarti negatif 2 per 2 kali 1 sama dengan negatif 2 dibagi 2 kali 1 berarti negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Berarti X puncaknya adalah negatif 1. Kemudian kita cari, kan namanya titik ada X ada Y ya. Kita cari Y-nya. Y-nya kita substitusikan X puncak ini ke persamaan yang tadi. Oke, nah di sini ya. Jadi Y puncaknya ketemunya adalah negatif 4. Oke, ini kemudian lalu kita letakkan pada koordinat kartesius. Oke. Ya, nah ini titik-titiknya tadi. Ini puncaknya, titik potong dengan sumbu X, dan ini titik potong dengan sumbu Y. Kemudian seperti tadi sama, jadi kita ambil satu buah titik, boleh di dalam kurva atau di luar kurva. Ya, oh iya, jangan lupa ya, ini garisnya bukan dengan penggaris, tapi kalian lukis. Oke, jadi kalian lukis ya, bukan pakai penggaris. Oke ya, kita ambil satu buah titik, boleh di dalam kurva atau di luar kurva untuk mengecek yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang ini. Oke, kemudian kita cek, ambil satu buah titik yang gampang aja ya, kita ambil 0,0. Oke, nah kita ambil 0,0, kemudian kita substitusikan ke soal sama kayak tadi yang ini. Nah, ini ya, berarti 0. Ternyata 0 lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, di sini ini benar apa salah? 0 lebih dari sama dengan negatif 3. Oh iya, benar ya. Karena 0 lebih besar dari negatif 3. Berarti daerah yang memuat 0,0 ini
dia adalah DHP-nya. Berarti yang di sini nih DHP nih, DHP. Berarti yang di luar ini adalah yang diarsir karena dia bukan DHP. Karena kita pakai alirannya aliran putih. Oke. Nah, ini ya. Nah, DHP-nya yang di dalam sini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang namanya sistem pertidaksamaan itu DHP-nya adalah irisan dari dua sistem atau irisan dari irisan dari pertidaksamaan penyusunnya atau irisan dari daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan sebelumnya. Gitu ya. Oleh karena itu berarti kita coba iris langsung ya, ini yang tadi dari yang langkah 1 dan langkah 2 kita gabungkan jadi satu. Kemudian kita iris daerah himpunannya yang nantinya akan menjadi daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel tersebut. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kita akan mencari DHP-nya ini. Adalah irisan dari daerah himpunan penyelesaiannya ini dan juga yang ini. Oke. Nah, bisa dilihat, ini kan tadi yang pertama, yang ini ya, yang kedua ini tadi, yang linier. Yang DHP-nya kan tadi ini, yang bersih ini ya, yang ini yang bukan. Oke, kemudian yang kedua yang ini, gambarnya kita gabung. Nah, di sini ya, ini kan arsirnya di luar. Nah, DHP-nya ini, yang bersih yang tidak kita arsir. Atau yang tidak kita blok. Oke, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem yang ini. Ya. Ini ya, materinya sudah paham sampai sini kira-kira? Jadi langkah-langkahnya gimana tadi? Yang namanya sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel adalah gabungan dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel adalah gabungan dari pertidaksamaan linier dua variabel dan juga pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk DHP-nya adalah irisan dari daerah himpunan penyelesaian penyusunnya, yaitu yang tadi linier dan juga yang kuadrat. Di sini kita pakainya aliran putih, jadi DHP-nya adalah daerah yang bersih. Ya, kira-kira paham ya? Kita akan lanjutkan lagi nanti ya di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya, yaitu untuk sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan ke saya. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat. Dan juga pesan terakhir dari saya, jangan lupa ya. Nah, ini, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, maka teruslah berusaha apapun hasilnya, oke? Jangan lupa like and subscribe di channel kita ya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.